Men, sebenarnya kan gue udah pernah bilang ke lu kan bahwa Sony Xperia XZS yang satu ini udah nggak gue bikinin konten lagi terakhir lah ya. Kemarin tuh yang terakhir gue upload, coba lu berkali-kali video-video yang ada di channel ini. But tapi ada beberapa hal yang pengen gue sampein ke lu. Jadi ini apa ya, experience pribadi lah ya, lebih ke pribadi. Terserah lu mau nilainya kayak gimana atau gimana, serah. Tapi di sini gue cuman pengen update aja HP yang gue punya. Gue pakai kayak biasa sih. Jadi Sony Xperia XZS gue ini kemasukan air. Kemasukan airnya lo bisa lihat sendiri di bagian kaca kamera itu kayak ada bulir-bulir tetesan air halus-halus gitu. Jadi pada awalnya itu ceritanya kenapa bisa masuk, gue lagi pakai ini HP digerimis-gerimis gitu men, sambil bawa motor, sambil ngeliatin maps gitu. Tapi naasnya cuman gerimis ya, gue nggak celupin, nggak diapa-apain, dan naasnya banyak bulir-bulirnya masuk. Mungkin sebagian dari lu nanya, bang, nggak lu tes pressure dulu waktu lu beli? Tenang, gue kalau beli pasti cek total, dan masalah pressure-pressurean ya di Sony kan ada tes pressure ya, yang dimana kalau sekian-sekian sekian tekanannya tandanya airnya masih kedap dan masih terbilang ya masih ambang batas buat kena tahan-tahan air, masih bisa lah. Tapi untuk tes pressure normal dan naasnya air tetap masuk, dan alhasil ya lo bisa lihat sendiri tadi itu masuk semua men. Dan gue udah pernah cerita juga, HP ini nggak bakal gue cemplungin sama sekali, nggak gue pakai buat foto-foto di kolam. Biasanya kan kayak gue mesum gitu sama orang kan di kolam, nggak. Gue lagi malas dokumentasiin, tapi ya karena gue udah sadar diri lah waktu gue beli ini HP, gue merasa kayak kurang, ada beberapa bagian yang kurang rapat dan kayaknya kayak agak fragile gitu kalau di basah-basahan. Jadi ya udahlah ya, daripada bermasalah, karena ini HP pengen gue pakai juga buat sekedar nguli-nguli gitu. HP ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 gue lah, karena ya salah satu HP yang paling jarang disentuh juga. Dan waktu dipakai ya gitu deh. Dan gue sekedar kasih tahu ke lu aja, alasan gue beli Sony Xperia XZS ini ada beberapa alasan. Yang pertama, gue belum pernah sama sekali bikin konten mengenai Sony yang varian XZS ini. Itu yang pertama, hal yang pertama, karena gue belum pernah bikin konten makanya gue beli. Kalau masalah spek, bodo amat, gue nggak peduli. Dan alasan yang kedua, ini karena ZX S, lu bisa lihat bahwa ini waterproof, ada sertifikatnya. Dan ya karena gue beli ya, tapi unitnya begini ya it's okay lah ya, namanya juga HP bekas. Gue nggak problem, nggak permasalahan juga, cuman pengen update aja ke lu. Nah ini gue kasih lihat deh kalau hasil kondisi kameranya kayak gimana kalau dipakai buat foto. Nih hasilnya yang tadi gue jepret. Wah gila sih, ini kayak berembun gitu. Lu bayangin ya, kayak gue tuh lagi berada di atas puncak ya kan, terus ada kabut-kabut gitu. Tapi ya kalau di atas puncak gue cuman mimpi sih, soalnya gue kalau buat naik gunung bakal hilang sih. Soalnya gue kalau naik gunung udah pasti mesum lah, apalagi gitu kan. Makanya orang-orang kayak gue tuh nggak cocok gitu buat naik gunung. Dan ya ini fotonya udah kayak pemandangan naik gunung gitu kan, kayak ada berembun-embun gimana gitu. Jadi menurut gue ini bakal trouble banget kalau buat foto-foto. Emang ini HP nggak gue pakai buat jepret sana sini sana sini. Gue nggak pakai buat jepret yang gemes-gemes gitu, nggak. Karena ya banyak kamera yang lebih bagus dibandingkan ini untuk HP gue. Tapi permasalahannya kayak risih aja gitu. Nih gue coba bandingin deh sama iPhone. Ya hijaunya kayak gimana, sekedar komparasi kecil-kecilan ya, bukan perbandingan berat gitu, bukan. Nah ini kalau HP normal layaknya kayak gini lah ya, mirip-mirip kayak gini. Gue nggak bicara yang kualitas, gue bicara yang jernihnya. Kalau HP normal di foto kayak gini, gue pengen kasih bukti bahwa di halaman gue itu nggak ada embun men, nggak ada embun. Takutnya lo nyangka ya gue, rumah gue di atas gunung. Kan udah gue bilang, orang ciri-ciri orang tukang mesum kayak gue nggak cocok di gunung. Dan lo bisa lihat nih, tuh bening banget, nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya nggak ada kabut sama sekali, sorry, bukan masalah. Dan kalau dikomparasi, tero tetotot titit tete. Nah lo bisa lihat, ini parah banget sih bedanya, beda jauh banget cuy. Kayak ini warna hijau, hijaunya pekat banget. Dan lu bisa lihat nih di samping sebelahnya, ini wah parah banget. Lu bisa lihat nih kayak berkabut gitu. Tuh nih gua zoom in, terus tuh lu bisa lihat tuh, nih gua nggak sinkron sih. Wah warnanya warnanya nggak ngotak banget men, nggak ngotak parah. Ini gua risih banget ya. Lu kalau buat foto gimana sih dengan kondisi seperti itu? Ya udahlah, kita skip ke pembongkaran.
Ini gue bongkarnya nggak full total, LCD gue cabut, gue cuman fokus ke bagian kameranya aja karena setelah gue buka sedikit, bagian LCD-nya semuanya masih bening banget, cuman kayak banyak bulir-bulir air, mungkin tetesan air hujan yang masuk ke sela-sela dari bagian belakang. Jadi ya lo bisa lihat sendiri nih, bagian kameranya gue fokus ke kamera karena titik permasalahannya cuma di kamera, HP-nya error kagak ada sama sekali error dan lo bisa lihat sendiri nih masih bersih banget. Mesinnya masih bagus, masih jos, jadi kayak gue nggak perlu gitu melakukan bongkar besar-besaran karena mau bazir juga, sayang juga waktu gue mepet banget dan ya ini lo bisa lihat dan gue pengen kasih lihat ke lo deh. Nah ini modulnya setelah diangkat nih bulir-bulirnya wah parah banget sih ini. Kayak gue bilang tadi alasan gue beli HP ini karena anti air karena kayak sayang juga gitu iPhone 12 gue ciprat-cipratin karena gue pakai buat daily driver, makanya ini gue jadiin HP buat nguli. Tapi sayangnya sertifikat anti airnya nggak guna juga. Tapi gue nggak permasalahin. Namanya juga gue namanya juga gue beli bekas. Ya namanya itu resiko beli HP bekas ya seperti ini, nggak bisa ngarap lebih gitu. Nah, setelah dibersihkan bagian tempat modul kameranya, gue sengaja biarin sekitar 30 menit 1 jam, ya makin lama makin bagus. Karena tetesan air hujan itu nggak hanya ngumpul di bagian kamera, masih ada di sela-sela lain. Jadi gue biarin aja sekitar setengah jam, biar airnya menguap gitu dan nggak mengendap. Takutnya udah dipasang nanti menguap lagi dan ya tercipta bulir-bulir tetesan lagi. Alhamdulillahnya nih modulnya nggak kena men. Kalau kena kayak ya mager aja gitu gantinya kan. Dan ini lu bisa lihat untuk modulnya nih gue plastikin karena mau gue hawain pakai hair dryer. Jadi sisa-sisa tetesan-tetesan yang ini udah gue diamin setengah jam ya. Sisa tetesan-tetesan yang nyelip-nyelip di komponen dalamnya jadi lebih cepat memuai. Dan akhirnya bersih juga, lu bisa lihat bening, kacanya udah polosan lagi, udah suci kayak gue nggak punya dosa sama sekali kalau mau kat langsung masuk surga dan tuh lu bisa lihat tuh udah bening banget kan tuh bening banget, wah bening pisan cuy. Ini gue bakal nggak sabaran sih bakal pakai ini HP lagi karena meskipun gak gue pakai gitu, tapi kalau kameranya ada bulir-bulir tuh kayak risih aja gitu nih HP apa gitu kan, HP ADC nggak kayak gitu kan. Dan wah parah banget sih gitu. Soalnya waktu ada bulir-bulirnya itu gue kayak mager gitu makanya dan ya lebih perfect aja sih, kelihatan lebih rapi gitu. Nih gue kasih lihat deh. Ini hasil foto setelah gue bersihin, udah back to normal lagi, nggak ada masalah lagi, hijaunya seperti ini dan ya overall kerusakan apapun masih belum terjadi di sini, cuman kayak tapi gue kayaknya ngebayangin gitu ya kayak kalau ini terjadi ke Lulu Pade yang nggak bisa ngebongkar HP ini bakal PR sih, lu bakal ngeluarin budget lagi buat jasa servis dan menurut gue jasanya aja mungkin bisa 100 ribuan lebih kali ya buat ngebongkar, buat ngebersihinnya dan ya ini gue cuman pengen update ya, pengen kasih tahu aja lah pengalaman gue beli HP anti air tapi ternyata sertifikatnya nggak guna dan ya lebih ke situ aja. Overall udah sih semuanya udah back to normal lagi, nggak ada masalah dan gue bakal pakai ini HP lagi tapi yang jelas gue nggak bakal pakai di gerimis-gerimis juga meskipun bisa dicelup-celupin tapi ya udahlah biar itu gue aja lah yang celup-celupan.